Shalom, selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudah kurang lebih 4 bulan kita di rumah oleh karena virus corona. Rasanya sangat rindu kita untuk beribadah bersama. Namun apa boleh dibuat? Kembali kita harus beribadah di rumah. Ditambah lagi oleh karena beberapa waktu terakhir ini lingkungan gereja kita, yaitu Perumahan Surya Permata Indah, ada beberapa orang yang positif terinfeksi virus corona. Oleh sebab itu, walaupun GKP Jabar telah memutuskan agar kita dapat beribadah kembali, namun khusus jemaat kita, Jemaat Surya Permata Indah, kita masih harus prihatin, kita masih harus berada atau beribadah di rumah. Tetaplah kita berdoa agar segera hal ini berakhir dan di hari-hari ke depan, minggu-minggu ke depan, kita dapat bersekutu bersama-sama di gereja yang kita cintai. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala hal yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Keselamatan, kesehatan, dan juga pemeliharaan Tuhan kepada kami sungguh nyata, sehingga kami boleh tetap ada berada sebagaimana sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus semuanya karena kasih karunia anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Terpujilah Tuhan. Kami akan membaca firman. Mohon Roh Kudus bekerja, memberikan kami hikmat agar kami mengerti firman-Mu dan juga sanggup melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan Engkau. Amin. Jemaat terkasih, firman Tuhan buat kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Saya akan membacakan buat kita, demikian bunyinya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan, serta melakukan dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat terkasih, tema firman Tuhan buat kita hari ini adalah memikul kuk Kristus dengan berserah kepada Bapa. Saya ulangi, memikul kuk Kristus dengan berserah kepada Bapa. Kuk itu adalah suatu kalau di hewan pertanian, kuk itu adalah kayu yang dipasangkan ke tengkuk sapi atau kerbau, dan itu akan membawa kerbau itu atau sapi itu untuk menanggung beban yang diberikan tuannya kepadanya. Dan biasanya kuk itu disambungkan ke belakang dengan beban, apakah dia akan membajak sawah atau apakah dia akan membawa barang, demikian adanya.
Nah, kuk, kalau di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah kuk yang dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengatakan kuk yang dia berikan itu ringan. Berarti ada kuk yang berat. Yang sebelumnya dalam kehidupan orang Israel ada kuk yang sangat berat untuk ditanggung oleh umat manusia, umat Israel pada saat itu, yaitu segala peraturan-peraturan yang diberikan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi untuk dilakukan semua orang Israel berdasarkan hukum Taurat. Dan menurut ceritanya kira-kira kurang lebih ada 600 peraturan-peraturan yang harus mereka tanggung sebagai konsekuensi mereka umat Tuhan, umat Israel yang taat kepada hukum Taurat. Karena menurut mereka, menurut orang Israel, keselamatan itu yaitu mereka akan dapat dengan melakukan hukum Taurat. Oleh karena itu, kuk ini sangat berat dan tidak mungkin mereka lakukan dengan sempurna. Saya berkali-kali katakan ada 10 hukum Taurat di dalam firman Tuhan. Dan ke-10 hukum Taurat itu, kalau orang hidup di dalam hukum Taurat, harus dilakukan dengan sempurna. Artinya tidak boleh yang satu dilakukan, yang lain diabaikan atau dilanggar. 10 hukum Taurat, kalau orang ingin selamat, harus melakukan tanpa celah. Harus melakukan 10 hukum Taurat itu dengan sempurna. Oleh sebab itu, seorang manusia tidak mungkin dapat melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna. Itu makanya Yesus mengatakan, jikalau hukum Taurat berkata, jangan membunuh. Tetapi pengertiannya adalah bukan hanya menghilangkan nyawa orang, tetapi ketika seseorang membenci orang lain pun sudah termasuk menghilangkan nyawa orang. Hanya satu hukum, jangan membunuh. Oleh karena itu tidak mungkin semua orang, tidak mungkin seseorang bisa melakukan sempurna hukum Taurat, dan itulah kuk yang dipasang oleh hukum Taurat kepada umat Israel. Dan itu berat dan sangat berat dan tidak sanggup orang untuk melakukannya. Itu makanya Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Artinya bahwa ada perbedaan antara kuk yang dipasang oleh hukum Taurat dengan kuk yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jemaat terkasih, firman Tuhan ini, Matius pasal 11 ini sungguh sangat terkenal, khususnya ayat 28. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ini adalah ajakan Tuhan Yesus kepada semua orang yang berbeban berat, yang letih lesu. Letih lesu oleh karena begitu beratnya melakukan hukum Taurat. Berbeban berat oleh karena begitu beratnya melakukan hukum Taurat. Oleh karena itu salah satu Yesus berkata, "Marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Di dalam Yesus, bahwa hukum Taurat bukan lagi ukuran orang keselamatan. Karena apa? Yesus berkata, yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Karena Yesus sudah mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa kita, untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa.
Karena itu, keselamatan bukan lagi karena melakukan hukum Taurat, tapi keselamatan berdasarkan kepercayaan, berdasarkan anugerah Tuhan Yesus kepada kita. Kita percaya dan terima Yesus, kita selamat. Oleh sebab itu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah ajakan Tuhan Yesus Kristus bagi setiap orang yang membutuhkan keselamatan, namun tidak sanggup melakukan segala hukum Taurat. Tetapi datanglah kepada Yesus supaya diselamatkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa di dalam kehidupan ini memang kita sudah berletih, lesu, berbeban berat. Banyak keletihan, banyak kelesuan kita oleh karena beban kita sangat berat. Beban dalam kehidupan, beban dalam rumah tangga, beban dalam mengarungi betapa beratnya kehidupan ini. Banyak hal yang tentu bermacam-macam dan berbeda-beda antara beban kita masing-masing, dan bagaimana kita sangat lesu, bahkan penyakit pun bisa menjadi beban berat buat kita. Virus corona menjadi beban berat buat kita, bukan hanya buat kita, tapi semua bangsa, semua umat berbeban berat oleh karena virus corona ini. Betapa tidak ada jalan keluar, tidak ada orang yang bisa melepaskan diri, memastikan dirinya bahwa dia kebal dari virus corona. Oleh karena apa? Vaksinnya belum ada. Beban pemerintah untuk mengatasinya juga begitu berat. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasinya bisa serba salah. Tidak ada kepastian, itulah beban berat oleh karena corona. Kita juga dalam kehidupan kita, tidak disangka-sangka sudah 4 bulan kita terhindar dari virus corona, begitu jauh dari kita. Kita bilang, tidak ada di antara kita, tidak ada di lingkungan kita. Tetapi ini 2 minggu terakhir semakin dekat, khusus di gereja kita, semakin dekat. Oleh sebab itu ini beban yang berat. Dan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, ini ajakan Yesus, ajakan Mesias, ajakan Juru Selamat, bahwa Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Ayat ini sangat terkenal dan mungkin sudah kita hafal semua. Namun pertanyaannya adalah, sudah sebagaimana, sudah sedalam apakah kita menikmati kelegaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita? Baik dari sisi keselamatan kita, sudah yakinkah kita selamat di dalam Kristus? Atau masih adakah keraguan di dalam diri kita akan keselamatan itu sendiri, bahwa kita akan memiliki hidup yang kekal di dalam Kristus? Kalau masih ada keraguan, berarti kita belum menikmati kelegaan itu. Kalau masih ada keraguan bahwa di dalam Yesus kita selamat, bahwa di dalam Yesus kita memiliki hidup kekal, kalau kita masih ada keraguan, berarti kita belum benar-benar mengalami kelegaan itu. Dan yang kedua, di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, di dalam permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, bagaimana kita mengandalkan Kristus sebagai juru selamat yang memberikan kelegaan kepada kita? Sejauh mana kita mengandalkan Kristus di dalam mengatasi pergumulan kita? Pujian yang mengatakan, Yesus jawaban dalam hidup
hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Tabib pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Pujian ini mengatakan Yesus jawaban dalam hidupku. Saudara, bagaimana kita mengandalkan Yesus sebagai jawaban dalam semua pergumulan kita? Yesus jawaban dalam masa depan anak-anak kita. Yesus jawaban bagi pendidikan mereka. Yesus jawaban bagi kehidupan ekonomi kita. Yesus jawaban bagi keselamatan hidup kita. Yesus jawaban untuk mengatasi virus corona. Jawabannya adalah, saudara-saudara, amin, bahwa hanya Yesus jawaban dari segalanya. Dan kita harus mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita setiap hari, mengandalkan Yesus di dalam segala aspek kehidupan kita. Yesus keselamatan bukan hanya keselamatan jiwa kita, bukan hanya keselamatan dalam hidup yang kekal, tetapi Yesus juga keselamatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus juga memberikan kelegaan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak yang terkasih, untuk menjawab pertanyaan, apakah kita benar-benar sudah lega di dalam Yesus, kita harus juga menjawab atau berkata bahwa aku mengimani bahwa hanya Yesuslah jawaban dalam hidup. Hanya Yesuslah jawaban yang kuperlu di dalam segala hal. Dan Yesuslah tabib, pembaptis, dan juru selamatku. Dan Yesuslah harapanku, tidak ada yang lain. Oleh sebab itu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan kita ini hari ini, maka kita sebagai respon kita sebagai murid Yesus untuk menghidupi panggilan Yesus, untuk menghidupi panggilannya karena Dia mengundang kita, marilah kepadaku. Maka kita datang kepadanya, dan di dalam Dia kita aman. Kuk yang ditanggungkan kepada kita tidak berat. Oleh karena apa? Dia ikut di dalam diri kita. Kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Setiap orang yang telah memiliki Kristus dan dimiliki Kristus, maka roh Allah ada di dalam dirinya. Kristus ada di dalam dirinya. Oleh karena itu, karena Kristus ada di dalam dirinya, maka kuk yang ditanggungkan Yesus itu juga ditanggung oleh Kristus itu sendiri. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia bukan hanya ada di samping kita, tetapi Dia ada di dalam kita, memberikan kita kekuatan untuk menanggung beban kita, dan Dia sendiri ikut menanggung beban itu. Bahkan Dia menyelesaikannya untuk kita. Percayalah Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada jawaban dalam hidup ini selain Yesus. Jawaban virus corona hanya melalui Yesus, dan hanya Yesus yang dapat menyelesaikan hal ini. Kalau Tuhan masih mengizinkan virus corona ini terus masih ada di dalam lingkungan kita, berarti
Tuhan masih mengajar kita. Karena itu Bapak Ibu terkasih, mari kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Mari kita hidup sesuai dengan apa yang ditanggungkan Yesus kepada kita. Kita belajar dari Yesus. Karena kuk yang dipasangnya itu enak. Dan dia berkata bahwa kita harus terus belajar dengan dia. Di dalam pembacaan kita jelas dikatakan, Matius pasal 24 ayat 11 tadi, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Yesus sungguh-sungguh memberikan kepastian kepada kita bahwa di dalam Dia kita mau menerima kuk yang ringan, bukan yang berat. Tetapi kita harus belajar terus dari Dia. Harus ada konsistensi. Artinya kita harus terus konsisten belajar dari Yesus. Bagaimana kita belajar? Apa yang kita mau pelajari? Dari firman Tuhan hari ini kita dikatakan bahwa Yesus pertama bersyukur. Aku bersyukur di dalam ayat 25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu tersembunyi bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Kita belajar bersyukur. Sebenarnya dalam kondisi ini, kalau kita baca ayat 21 dan sampai 24, Yesus mengalami kegagalan dalam misinya. Karena dia ditolak. Injil yang dia beritakan ditolak. Dikatakan bahwa Yesus ke Khorazim, ditolak di sana. Yesus ke Betsaida, ditolak di sana. Dan ke Kapernaum, ditolak di sana. Maka Yesus berkata, sungguh mujizat-mujizat yang dilakukan di kota-kota itu sebenarnya sudah sangat luar biasa untuk membuat mereka percaya. Tetapi mereka tetap tidak percaya, mereka menolak Yesus. Mereka menghina Yesus. Mereka sungguh-sungguh tidak menerima apa yang Tuhan Yesus beritakan. Oleh karena itu sewajarnya Yesus kecewa sebenarnya dan tidak bersyukur. Tetapi dalam bacaan kita pasal 11 ayat 25 ini dikatakan, hal yang pertama Yesus katakan, aku bersyukur kepadamu ya Bapa. Penolakan orang-orang di kota-kota tersebut sungguh membuat Yesus bersyukur, karena di kota-kota lain yang notabene orang-orangnya adalah orang-orang yang kecil. Kecil dalam arti bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mengandalkan pikiran, tidak mengandalkan kekuatannya. Mereka kecil tapi mereka menerima Injil itu. Walaupun di kota-kota yang saya sebut tadi, Betsaida, Kapernaum, Yesus ditolak, tapi Yesus tetap bersyukur kepada Bapa. Belajar untuk bersyukur dalam segala hal, itu yang akan kita ambil dari firman Tuhan ini. Memang sulit bersyukur di dalam kesulitan. Susah untuk berterima kasih, susah untuk bersyukur di dalam kesusahan. Susah bersyukur di dalam penderitaan. Tetapi Yesus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah belajar semakin mengenal Allah Bapa.
Allah Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa. Dan orang yang bisa mengenal Allah Bapa hanya orang yang mengenal Kristus, jika Kristus memberikan dia hak untuk mengenal, kemampuan untuk mengenal. Mengenal Allah Bapa di dalam kehidupan kita, mengenal karya-karya Allah Bapa di dalam kehidupan kita, itu akan semakin membuat kita mengucap syukur. Oleh karena itu mari kita belajar semakin hari semakin mengenal karya-karya Allah Bapa dalam kehidupan kita. Merenungkan diri kita, introspeksi kepada diri kita masing-masing, dan bertanya sejauh mana Allah berkarya dalam kehidupan kita. Itu akan membuat kita semakin berbahagia, semakin menikmati kelegaan di dalam Tuhan. Yang berikut adalah belajar terus bersekutu dengan Tuhan. Seperti Yesus dan Allah Bapa tetap satu, tetap bersekutu. Di dalam Yesus kita bersekutu dengan Allah Bapa. Mari Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan akhir-akhir ini, kita semakin belajar bersekutu bersama dengan Kristus, semakin belajar bersekutu di dalam Tuhan, sehingga dengan persekutuan kita yang semakin erat dengan Tuhan, kita akan semakin mengalami kelegaan di dalam Tuhan. Kita akan semakin mengalami karya-karya Kristus membuat kita semakin lega di dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga, kehidupan pribadi, dan juga kehidupan percemaran. Biarlah melalui firman Tuhan ini, saudara semakin dikuatkan untuk menjalani kehidupan ini. Mari kita pujikan pujian, Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang kuperlu. Yesus pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapan. Biarlah itu menjadi warna dari kehidupan kita. Biarlah itu menjadi terus menerus nyata di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Sehingga apa yang Tuhan Yesus tawarkan, yaitu kelegaan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, sungguh-sungguh kita nikmati dalam hidup kita sebagai murid-murid Yesus, sebagai pengikut-pengikut Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami dikuatkan kembali dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami terus sanggup belajar bersekutu dengan Tuhan, belajar mengenal Tuhan, dan juga belajar bersyukur dalam kehidupan kami, apapun yang kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau, karena Engkau adalah jawaban dalam segala kehidupan kami. Amin. Jemaat terkasih, Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan kiranya membentengi saudara dengan kuasa-Nya, sehingga tetap terhindar dari virus corona. Amin.